bukan artinya anak tidak boleh maju, Iya, juga bukan itu artinya, juga bukan artinya karena muda diragukan, juga bukan itu gitu. Ini kan termasuk permainan yang kasar. Bukankah generasi berikut bukan tidak mungkin akan melakukan hal yang minimal sama. hal yang sama? Akang udah berbuat banyak untuk dia gitu ya. Iya. Tapi sekarang Akang dikecewakan. Jumpa lagi di ruang publik. Di studio sekarang ini saya kedatangan tamu yang istimewa, Kang Heri Dim. Selamat sore ya, kita sekarang sore ya. Sore ya, Iya. Sampurasun Kang. Rampes. Kang Heri Dim ini seniman dan budayawan. Orang menyebut seniman itu liar, tidak bisa diatur. Tetapi tidak tahu kenapa Kang Heri Dim ini sejak 2014 dia main politik-politikan. Gitu. Ulin. Ulin katanya. Jadi sejak 2014 tuh Kang Heri Dim dukung Pak Jokowi. Jokowi Ya. ya. 2014, 2019 19. sampai sekarang. Tiba-tiba di ujung sekarang ini Kang Heri Dim itu bikin tulisan Jokowi offset. Offside. Offside keluar dari gelanggang. Cikang cerita kenapa ujung-ujung cerita tentang offset? Ya Kang Deddy, nuhun. Pertama harus saya akui, ketika beberapa langkah terakhir dilakukan Jokowi langsung ataupun tidak langsung, itu mengecewakan. Mengapa saya katakan mengecewakan? Seperti Kang Deddy tadi sampaikan, 2014 saya ikut mendukung, artinya saya menyimpan harapan besar. Mendukung itu sejak awal juga sudah non partisan. Beberapa gerakan papatungan, patungan teh apa bahasa Indonesia teh? Rereongan. Rereongan. Numpang ancrub ke Cikapundung dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Demi juga. membela seseorang yang dianggap waktu itu bisa menyelamatkan republik ini. Gitu. Ya, karena pandangannya awal mulanya sederhana. Saya melihat orang biasa yang biasanya puncak kepresidenan itu oleh penggede, pangkat tertentu. Ini orang biasa, jadi sangat simpatik waktu itu. Dinasti gitunya. Ya, atau dinasti ini ujug-ujug. Katakanlah awal mulanya tidak begitu jelas-jelas amat muncul. Dan di awal-awal kita sendiri melihat kepribadiannya menarik, sangat merayat. Kalau tidak salah istilah sebelumnya sudah ada, tapi istilah blusukan itu menjadi sangat populer kan di apa yang dia lakukan. Artinya dia selalu berdekatan dengan masyarakat bawah. Jadi simpatik lah. Kemudian dia menang di 2014. 2019 maju kembali. Ya lagi-lagi saya ikut mendukung. Menggalang sejumlah kawan-kawan seniman, budayawan. Siapa aja tuh Kang? Yang awal 2014 itu ada melibatkan Tisna Sanjaya segala macam, ada Andar Manik, Marintan, ada penari Ine Arini dan sejumlah besar lainnya. Rahmat Jabaril bahkan ikut, Dianto, Deden Sambas 2014. 2019 meskipun ide dasarnya tidak lahir dari saya, dari kawan-kawan seniman juga, sampai muncul istilah Jabar Ngahiji dan kemudian membuat pameran besar di GPK, dulu JPK namanya. Lagi-lagi lewat jalur seni dan kebudayaan. Kita bergerak dan ya menang. Jokowi menang lagi.
Nah, di penghujung Kang Deddy, Iya, iya. sesungguhnya 5 tahun pertama, terus 4 tahun yang berjalan kemarin masih Kita oke lah, respect lah ya ya sama dia. respect, konsentrasi kepada Struktur. infrastruktur, eh, pengikisan terhadap tindakan-tindakan korupsi terus berjalan. Meskipun pada zamannya, Iya, iya. tapi tetap aja apakah itu satu kabinet ataupun satu angkatan pemerintahan, kalau perlu dibabat korupsi, dibabat. Artinya itu masih menggembirakan. Nah, di penghujung Kang Deddy, ini kalau disebut permainan, menurut saya permainan yang tidak elok. Tidak elok. Apa artinya? Bukan artinya anak tidak boleh maju, juga bukan itu artinya. Juga bukan artinya karena muda diragukan, juga bukan itu gitu. Tapi cara permainannya yang menurut saya itu bukan agak mengganggu adab. Iya, oke. Itu yang Akang sebut offset. Offset, ya. Mengganggu adab maksudnya itu. Coba Iya. jelasin apa yang dimaksud mengganggu adab teh. Ya, offset sendiri atau offside itu bahasa Inggrisnya itu kan istilah pungutan dari permainan sepak Sepak bola. bola. Kita tahu di dalam permainan sepak bola kalau ada pertandingan baik antar kota atau apalagi antar negara, itu kan selalu diupayakan dan memang keharusan aturan main yang cantik, yang beradab itu dari mulai wasit, hakim garis dan seterusnya harus dari kota atau negara yang tidak bertanding. Kan itu demi fair play. Iya, fair play. Ini malah justru. Ini persoalan. Sekali lagi bukan karena dia muda dan bukan karena dia anak. Silakan Oke. di dalam permainan itu sejauh dia kompeten, tingkat kecendekiaannya bisa diterima, ya monggo, ini adalah ruang bebas, ruang merdeka, ruang demokrasi. Sayangnya yang kita ketahui MK pertama. MK sudah menjadi rahasia umum bahwa itu adalah paman dari sang anak Gibran. Itu. Nah, eloknya kalau memang negarawan itu mau bermain cantik, ini hemat saya yang bodoh. Kalau mau bermain cantik, ya ini anak saya mau naik nih, tapi undang-undang harus diubah, konstitusi harus diubah. Itu juga masih oke-oke saja. Konstitusi kan boleh-boleh saja bisa diubah. Ya, bukan kitab suci kok. Bukan kitab suci. Perkaranya kan siapa yang mengubah itu kan menjadi penting. Oke. Seperti tadi ketika sepak bola, wasit dan hakim garisnya, siapa yang memainkan. Nah, kalau dia pegang adab, mungkin akan mengatakan, itu kan kalau bahasa Sunda tuh adi beteuk. Adi betengnya kan. Mungkin akan bilang, Dek, ini anakku mau maju nih. Tapi ada masalah di konstitusi yang harus diubah. Ya, sekali lagi sah mengubah konstitusi itu. Tapi baiknya Adek jangan ada di situ. Itu kan permainan cantik. Ya, mengundurkan diri dulu lah. Mengundurkan diri atau apa, mempersilahkan sehingga itu berubah. Itu elok gitu ya. Ini kan kenyataan tidak seperti itu. Dimainkan ketuk palu dan kemudian menjadi sah, berubah dari usia 40 menjadi 35 kalau tidak salah, sehingga Gibran yang asalnya wali kota itu menjadi sah, bisa menjadi cawapres. Ini tidak cantik. Disitulah adab terganggu. Adab terganggu, adab itu persoalan kebudayaan. Kebudayaan adalah etika salah satunya. Etika, ya. Gitu. Kalau adab terganggu, peradaban bisa runtuh. Akar kata dari peradaban kan adab. Gitu. Ya. Kalau adab itu terganggu, peradaban bisa runtuh. Peradaban apa? Peradaban kita berpolitik. Kalau politik itu dibaca di dalam
konteks luas, yaitu bagian dari permainan atau kehidupan kebudayaan. Iya, iya. Ini bisa rusak. Dalam konteks politik sebagai kebudayaan itu mulia sebenarnya. Ya, Karena membangun kebudayaan juga, tapi kebudayaan yang tadi equal, fair play gitu, tidak offset. iya. Intinya kan santunnya itu. Iya, iya, iya. Adab itu bagian lainnya atau bagian kecil berikutnya adalah kesantunan, bermain. Kalau kenyataan yang seperti kita terima, ya mudah-mudahan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu berkata lain. Tapi intinya Akang kecewa lah. Padahal Akang tuh sampai bikin puisi yang dibacakan oleh Pak Jokowi sendiri iya. gedung di GBK, Iya. Di Jakarta, di Senayan. Di Senayan. Iya. Ya. Itu sampai Akang nulis puisi dan itu dibacakan oleh Pak Jokowi kan? Dibacakan, ya. Intinya adalah tadi cinta. Cinta lah. Pertama tentu saja cinta kepada negara ini. Pertama cinta kepada Indonesia. Kemudian cinta itu berikutnya saya titipkan kepada yang namanya Insinyur Joko Widodo, Jokowi. Urut-urutannya kan begitu. Sehingga lahirlah puisi itu tadi. Yang ternyata memang dibacakan dan itu di penghujung pidatonya. Dan sampai hari ini sebetulnya kalau ukuran zaman sekarang ya, zaman digital ini like atau subscribe, setahu saya masih sampai hari ini masih terus naik. Ya, bahwa pernyataan atas nama cinta itu betul-betul membetot simpati publik terhadap Jokowi gitu. Jadi men Akang ayeuna kecewa ya wajar karena Akang udah berbuat banyak untuk dia gitu ya. Tapi sekarang Akang dikecewakan gitu atas nama kebudayaan, atas nama representasi seniman, budayawan, dan saya kira hampir semua kan bereaksi ya, budayawan, seniman, ilmuwan gitu, pengamat, macam-macam itu sekarang memang tertuju pada ketidakadaban yang dipertontonkan dengan jelas itu. Iya, mohon maaf, saya juga terpaksa mengatakan ini kan kalau disebut di dalam permainan ya, ini kan termasuk permainan yang kasar. Sebab kalau yang sopan, yang beradab itu tadi, yaitu tadi bila perlu Anwar Usman ya, atau kebalik Usman Anwar, saya lupa dari MK. Anwar Usman. Itu kan Presiden berkata dulu sebagai kakak Misan itu, sebaiknya adek mundur dulu deh, karena ini anak kita mau maju. Itu sopan santun. Nah, kalau sopan santun ini tidak dipakai, apa kata ganti atau lawan kata dari sopan santun kalau bukan kasar? Ya kan ngomong-ngomong. Ya, ini permainan kasar. Yang saya cemaskan sebetulnya bukan hanya urusan Joko Widodo. Bukan hanya urusan kemudian anaknya sekarang maju menjadi cawapres bersama Pak Prabowo. Mungkin dia sendiri nggak membayangkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah dia bagian dari sejarah yang sedang berjalan. Besok kan akan jadi history, cerita dirinya. Nah, tentang cerita dirinya itu adalah riwayat yang kemudian akan dibaca oleh generasi berikut. Dari generasi ke generasi itu dibaca. Adab seperti apa yang diturunkan gitu. Kalau ini yang dimainkan. Kalau ini dimainkan. Ya sejarah hitam ya. Hemat saya sejarah hitam. Sejarah hitam. Makanya di tulisan itu saya agak mengutip, bukan ya mau nggak mau membandingkan dengan klan atau keluarga Kennedy. Ya mohon maaf, kalau keluarga Kennedy kan terbuka. Kennedy senior memajukan anaknya terbuka. Semua seluruh negara tahu ini anakku. Kemudian kita tahu juga prosesnya. Bagaimana pendidikan politik diberikan, dikuliahkan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga perintisan karir itu jelas adanya. Itu keluarga Kennedy. Bahkan yang seterbuka itu dan secendekia itu
hari ini meskipun bukan olok-olok besar, tapi masih menyandang sebutan yang tidak elok. Orang Amerika sendiri sering menyebut kepada keluarga Kennedy itu adalah keluarga kerajaan Amerika. Bayangkan sebuah negara yang begitu Sangat demokratis, menghormati sekali demokratik. individualistik. Jadi kata-kata itu tadi, kata-kata keluarga kerajaan Amerika itu Dipakai gitu ya. itu cemooh besar. Oh, semua. Iya. Nah, apakah ini yang mau diturunkan oleh Jokowi ke depan? Ini yang kemudian akan dibaca oleh anak cucu kita. Bahwa kita pernah melakukan ini. Akibat buruk lainnya, kalau pernah seperti ini, bukankah generasi berikut bukan tidak mungkin akan melakukan minimal hal yang sama, minimal. Atau lebih. Bisa lebih buruk. Kan menyedihkan demokrasi kita. Itu Kang Deddy. Oke. Itu poinnya ya. Iya. Iya, saya ngerti kekecewaan Akang. Nah, sekarang apakah Akang hanya menulis offset saja, atau menurut Akang ini nggak bisa dibiarkan gitu? Ini kan ya sudah keluar dari adab, keluar dari kesantunan, keluar dari aturan-aturan yang sepatutnya ya harus diingatkan. Nah, langkah-langkah Akang tuh gimana dari tindak lanjut bikin tulisan offset itu? Iya, Kang Deddy, tadinya saya tuh kan di dalam usia saya tuh sudahlah. Udah aja di gunung gitu ya. Tinggal nonton. Ngurus incu, ngalukis, bikin puisi gitu. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Ada kejadian seperti ini yang paling pertama ingat adalah bagian dari puisi Rendra. Ada memanah sarang burung. Orang-orang harus diingatkan. Orang-orang harus dibangkitkan. Jadi apakah saya kuat, masih punya tenaga, tapi paling tidak masih punya keinginan. Iya, ini harus diingatkan. Ini ada yang tidak beres. Pertama ya tentu saja mengingatkan kepada puncak kekuasaan, dalam hal ini Jokowi. Hati-hati ya dengan kekuasaan itu ya. Kok gitu sih? Tapi yang lebih penting lagi kan rakyat juga harus tahu. Ini nggak benar. Bukan masalah boleh dan nggak boleh. Boleh. Aturan main bisa diatur sedemikian rupa menjadi boleh. Tapi bahwa kesopanan terganggu, adab terganggu itu adalah hal lain. Yang justru hubungannya langsung dengan hati nurani rakyat. Jadi ya entah apakah sekali lagi saya masih kuat, masih punya tenaga, ya ini harus bergerak. Harus bergerak, harus disuarakan, ada yang tidak benar. Harus dibereskan. Terus apakah saya marah dan benci ke Jokowi? Juga enggak. Ini tetap saya lakukan atas nama cinta. Jadi kalau di dalam bahasa Sunda mah ngelingan lah. Kadang-kadang saya nyebut Pak D Jokowi. Eling. Ini nggak bener nih. Kan itu cinta. Bukan mencaci dia, bukan mencemooh dia. Tapi ayo balik lagi ke rel yang benar. Mudah-mudahan bisa. Tuh, ingat lagu Eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Waduh. Nah, Akang ya ibarat muazin ya, mau mengingatkan gitu. Kepada yang maha kuasa, kepada sumber-sumber kebajikan. Itu siapa yang disapa sama Akang? Yuk kita berbaris gitu untuk mengingatkan. Satu demi satu kawan sudah mulai saya sentuh, saya kontak. Dan alhamdulillah sudah mulai menjawab. Jawa itu. Ya orang sebut lah terakhir meskipun hanya satu kata, dua kata. Iya. Penting itu. Ya, Budi Dalton misalkan menjawab. Budi Dalton. Gue bahasa Sunda sih sebetulnya. Bahasa Sunda, tapi kalau di bahasa Indonesia kan, ini dia. Jadi dia memang menunggu juga gerakan ini. Pas gitu. Ya. Cocok. Kalau disambung, hayu. Gitu, ya insya Allah ada sejumlah nama-nama lain yang sudah bahasa ayeuna nama merapat, tinggal prung gitu. Ya saya berharap Kang Deddy juga, hayu sama-sama karena saya tahu juga Kang Deddy itu
Iyalah saya percaya Kang Deddy apa namanya selalu menjaga, tidak hanya menjaga apa, perjalanan politik yang baik dan benar, tapi juga etiknya dijaga, sopan santunnya dijaga gitu. Ya malum karena pengetahuan politik saya kan kuno sekali, belajarnya kan dari Wah, itu kan semua orang kalau dengan nurani kan semua ketemu kan gitu. Nah, kan kalau mahasiswa kan demo gitu Kang. ya ya. Nah, sebenarnya seniman apa? Bikin semacam gempungan gitu, ngumpul baca puisi atau juga jalan damai atau apa gitu. Yang terbayang. Saya pertama, bagaimana ini pikiran sementara, bagaimana caranya tidak mengganggu lalu lintas karunya Oke. kalau Jadi revolusioner ya, gitu. kalau ngumpul banyak-banyak, amat sangat berharap apa namanya, karena, kaum perempuan di Bandung, Jawa Barat ini sebetulnya potensinya luar biasa yang saya tahu. Saya ingin perempuan ikut bersama-sama, terus landasan kesananya karena perempuan yang nanti mengingatkan anak-anaknya atau cucu-cucunya gitu. Jadi perguruan tinggi pertama itu ada di perempuan. Jadi saya sangat berkeinginan perempuan ikut. Terus apa kira-kira yang dilakukan? Justru sederhana, yang paling pertama terpikir itu bagaimana caranya yang ikut serta tidak terberatkan secara tenaga, juga saya tidak mau memberatkan apa, karena malumlah gerakan-gerakan tuh akhirnya suka dihubung-hubungkan dengan dana lah atau apa. Saya tidak memberatkan rongrongan keuangan dari tiap-tiap orang. Jadi kumaha tuh, saya malah berpikir lah hari meuli piriwit wae mah anu hargana 5.000 gitu nya. Jadi tiap orang beli peluit, ya kira-kira mirip lah dengan peluit wasit gitu. Nanti kita kumpul sama-sama di satu tempat, entah pakai dirijen atau tidak, kita meniup peluit sama-sama. Sebagai tanda offset gitu. Offset untuk Jokowi. Luar biasa. Baik Kang, terima kasih, selamat berjuang. Saudara, itulah bincang-bincang dengan Kang Heri Dim. Sampai jumpa.